Hai guys, welcome back. Video kali ini bahas spek dari MacBook Pro 16 inch yang juga jadi pertimbangan kenapa pilih MacBook Pro 16 inch. Dari segi ukuran memang kemarin cari laptop yang agak besar, jadi di tahun 2019 tahun lalu, Apple baru merilis MacBook Pro yang 16 inch. Tapi baru resmi masuk ke Indonesia sekitar akhir Maret 2020. MacBook yang 16 inch ini panjangnya 35,79 cm, lebar 24,59 cm, tebal 1,62 cm, dan beratnya 2 kg. MacBook ini dilengkapi satu port headphone jack 3,5 mm, 4 port Thunderbolt 3, 2 di sisi kanan, 2 di kiri, yang bisa transfer data hingga 40 GB per detik. Sedangkan untuk USB-A, yang menggunakan teknologi USB 3.1, bisa sampai 10 GB per detik. Tapi ini perlu dongle ya, karena port yang tersedia hanya USB-C. Nah, karena kabel chargernya juga USB-C, jadi bisa pakai salah satu dari 4 port USB-C ini. Tidak ada port khusus untuk charger. Berikutnya layar, bezelnya tipis, juga dilengkapi dengan True Tone, sudah menggunakan teknologi Retina display, menghasilkan tampilan layar yang lebih jernih, dan katanya eyes friendly, gak bikin mata capek. Jadi MacBook Pro 16 inch ini ada dua tipe, yang 512GB dan 1TB. Yang ini yang 512GB. Untuk yang 512GB ini menggunakan prosesor Intel Core i7 9th generation 6-core 2.6 GHz. Untuk ROM menggunakan SSD 512GB, RAM menggunakan jenis DDR4 16GB. Sekarang kita mau coba tes Activity Monitor. Kita coba buka beberapa aplikasi. Ini yang pertama buka iMovie, terus buka Final Cut Pro, dan seterusnya kita coba buka beberapa aplikasi. Sekarang kita buka Activity Monitor. Ini CPU idle 43.55%, naik ke 81%. Jadi kalau lagi dipakai tadi 40-an% idle-nya. Karena sekarang lagi buka monitoring, idle-nya naik. RAM-nya 16GB, memory use-nya 7GB. Masih aman untuk multitasking. Berikutnya GPU. Salah satu pertimbangan kenapa pilih yang 16 inch, karena terdapat dedicated graphic card. Jadi nggak usah beli external graphic card lagi. Menggunakan AMD Radeon Pro 5300M dengan memori 4GB dan bisa otomatis switch ke GPU bawaan prosesor. Ini contohnya, di sini kita bisa pilih apakah mau mengaktifkan automatic graphic switching atau tidak. Kalau pilih automatic graphic switching, defaultnya menggunakan integrated graphic card bawaan prosesor. Kalau kita unklik automatic graphic switching, defaultnya menggunakan dedicated graphic card yang AMD Radeon Pro 5300M dan gak akan otomatis switch ke GPU bawaan. Tapi jadi lebih boros baterai guys. Oke, ini kita balikin lagi. Pilih yang automatic graphic switching biar lebih hemat baterai. Jadi hanya pada saat dibutuhkan untuk pengolahan grafis tinggi, akan otomatis switch ke dedicated graphic card. Untuk keyboard sudah menggunakan Magic Keyboard, improvement dari versi sebelumnya yang Butterfly Keyboard. Dan untuk ngetik ini mantul.
Trackpad-nya sensitif dan lebar. Ada sensor Touch ID, bisa pakai sidik jari untuk unlock. Touch bar fungsinya bisa beda-beda sesuai aplikasi yang dibuka. Dan untuk tombol escape ini berbentuk fisik keyboard, sebelumnya ada di touch bar. Jadi kalau nge-lag aplikasinya, nggak bisa dipencet tombol escape-nya. Yang sekarang sudah dipisah dari touch bar. Speaker ada 6 speaker, mendukung pemutaran Dolby Atmos. Jadi selain fitur-fiturnya ini, pertimbangan lainnya kenapa pilih MacBook, juga karena pengguna iPhone. Jadi lebih mudah transfer data, bisa pakai AirDrops, dan konon katanya MacBook lumayan awet, minim serangan virus, kinerjanya lebih mulus, kekurangannya relatif mahal, perlu konverter tambahan untuk HDMI, USB-A, dan lainnya. Oke, sekian. Kalau ada komentar, pertanyaan, pendapat lainnya, boleh please komen di bawah. Friendly sharing ya guys. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. See you in the next video. Thank you.